Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam doa pagi dari GMS. Mari kita sama-sama siapkan hati, mari kita datang dan hampiri Tuhan, masuk dalam hadirat-Nya dengan kerinduan. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam sorga, kami percaya hari yang baru Tuhan memberikan kasih karunia dan kasih setia yang baru. Kasih-Mu tidak pernah usang dalam kehidupan kami. Bawa hati kami ya Tuhan terus mendekat kepadamu. Dan hari ini biar hadirat Tuhan dan firman-Mu ya Tuhan menjamah kehidupan kami sekali lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Seperti tanah kering, tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkan-Mu. Kami memandang wajah-Mu, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap kerinduan kami, Tuhan. Kirana maya syarana, kirana maya syarana, hanya Kau Yesus. Oh,
Tuhan. Kirana Maya Shana Ramaya, Kirana Rama Rama, kami datang di hadapan-Mu, bawa segenap hati kami. Kirana Maya Shana Ramaya Shararara. Oh, Kirana Maya Shana Rararara, Kirana Maya Shararara, Kirana Maya Shana, kami datang Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegang dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegangkan-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, sekali lagi kami ucapkan syukur untuk semua kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih setia yang baru yang Kau berikan di pagi hari ini. Sungguh ya Tuhan, Engkau baik atas kehidupan kami. Ajar hari ini ya Tuhan, bagaimana kami bisa membangun hubungan dengan Engkau, bagaimana kami bisa membangun sebuah kehidupan doa yang hidup bersama dengan Tuhan. Berbicara kepada kami, wahyukan kebenaran. Kalau bukan Tuhan sendiri, Roh Kudus sendiri yang mewahyukan kebenaran buat kami, maka sepandai-pandainya kami pun tidak dapat menangkapnya. Berbicara kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan diberkati katakan, amin. Haleluya. Shalom sekali lagi, selamat pagi. Selamat datang kembali dalam doa pagi di kali ini. Saya memberikan tema hari ini, apa yang kita renungkan bersama-sama adalah doa yang membuahkan hasil. Bapak Ibu Saudara, kenapa banyak orang itu tidak lagi gemar berdoa? Karena mungkin mereka tidak melihat hasil. Saudara, mereka berkata percuma berdoa, sepertinya berdoa tapi kok nggak ada hasilnya, saudara. Pertanyaannya adalah,
kenapa sih doa kita atau orang-orang Kristen itu berdoa, tapi itu tidak mengubah keadaan atau bahkan tidak ada hasilnya, saudara? Karena kalau kita perhatikan, saudara, seringkali kita berdoa itu, kita menganggap doa itu hanyalah sebagai upaya untuk memberi Tuhan atau memberitahu Tuhan apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Justru itulah penyebab mengapa doa kita nggak membuahkan hasil. Kita hanya memandang doa itu cuma sebatas kita memberitahu Tuhan, kita membombardir Tuhan dengan semua harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, dan apa yang kita itu rindukan. Saudara, padahal esensi doa bukan itu, saudara. Esensi doa itu pada dasarnya adalah komunikasi. Itulah sebabnya kehidupan doa yang tidak membuahkan hasil itu seringkali adalah kehidupan doa yang hanya satu arah. Padahal esensi doa itu dua arah, saudara. Satu kali ada seseorang berkata, saudara, yang terpenting di dalam doa itu bukan hanya apa yang kita katakan kepada Tuhan. Tapi yang terpenting dalam doa itu adalah apa yang Tuhan katakan ketika kita berdoa. Saudara, kita lupa, saudara, ketika kita berdoa, saudara, ternyata doa itu adalah dua arah. Bukan sekedar kita itu memberitahu Tuhan apa yang kita inginkan, tapi doa yang benar itu juga kita itu mencari tahu apa yang Tuhan inginkan. Itulah penyebab mengapa doa kita tidak membuahkan hasil. Karena kita seringkali memperlakukan Tuhan itu seperti pembantu kita, yang Tuhan itu harus melakukan semua yang kita inginkan. Kita memperlakukan Tuhan itu seperti berhala kalau kita nggak hati-hati. Kenapa orang-orang itu berdoa kepada berhala-berhala, saudara? Apa yang mereka lakukan? Mereka mengungkapkan semua yang mereka inginkan. Setelah mereka ungkapkan semua yang mereka inginkan, lalu mereka berhenti berdoa dan mereka berharap keadaan berubah. Mereka berharap dewa-dewa mereka atau berhala-berhala mereka menjawab doa mereka. Saudara, sedangkan Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin meresponi, ingin menanggapi, ingin berbicara kepada kita melewati doa kita, saudara. Itulah sebabnya kehidupan doa yang tidak menghasilkan itu seringkali kehidupan doa yang hanya satu arah. Kita harus belajar untuk mendengarkan. Ketika kita berdoa, kita harus belajar mencari tahu dan mendengarkan apa tanggapan Tuhan dari doa kita. Itulah penyebabnya kenapa doa kita nggak membuahkan hasil. Saudara, karena seringkali kita nggak mendengar Tuhan, saudara. Nah, ada dua manfaat, saudara, sebetulnya ketika kita itu berdoa. Yang seringkali ini kita lewatkan. Manfaat yang pertama adalah kita jadi tahu apa yang harusnya kita taati. Melalui doa, kita jadi tahu apa yang harusnya kita taati. Coba kita buka sama-sama firman Tuhan. Keluaran pasal 14, kita baca ayat 15 sampai 16. Dikatakan begini, saudara, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Jadi orang Israel itu baru saja keluar dari Mesir, saudara. Dibawa ke kepemimpinan Musa, mereka melihat banyak kuasa Tuhan. Lalu apa akibat? Apa yang terjadi? Ada satu momen ketika mereka terhimpit, saudara, ketika Firaun ingin menyerbu mereka dari belakang, sementara di depan mereka itu ada laut, saudara. Lalu apa yang terjadi? Saudara, orang-orang Israel menjadi panik, lalu mereka berseru-seru, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Mereka minta Tuhan tolong mereka. Lalu apa yang terjadi? Ternyata Musa juga ikut berseru, ikut meminta dan ikut berdoa. Lalu ketika mereka berdoa itu, ketika Musa berdoa itu, ternyata Tuhan itu memberikan tanggapan. Apa tanggapan Tuhan terhadap doa Musa? Tuhan berkata demikian, mengapa kamu berseru-seru, berteriak-teriak seperti itu? Sekarang kamu maju, suruh orang Israel maju. Kamu bawa tongkatmu, belahlah airnya, dan kamu maju, saudara. Nah, pertanyaannya, apa jadinya? Kalau Musa itu tidak mendengar tanggapan Tuhan.
maka bisa jadi mujizat nggak terjadi. Apa jadinya kalau Musa itu doanya tipenya satu arah? Hanya berseru-seru, hanya meminta-minta, mengungkapkan semua keinginannya seperti orang Israel. Saudara, saya percaya mujizat tidak akan terjadi. Itulah sebabnya esensi doa itu selalu dua arah. Ketika kita berdoa, saudara, kita memang betul, kita harus ungkapkan semua rencana kita, semua harapan kita, apa yang kita rindukan, apa yang kita inginkan, kita beritahu semua kepada Tuhan. Tapi jangan berhenti di situ. Saudara, kita harus memberikan kesempatan untuk Tuhan itu menanggapi dari doa-doa kita. Dari situ kita bisa tahu apa sih yang Tuhan mau lewat doa kita. Seringkali saudara kita miss satu hal ini saudara. Kita melewatkan satu hal ini. Saudara, itulah sebabnya saya mau katakan, apa manfaat kita itu mendengar Tuhan saat kita berdoa? Apa manfaat kita itu berdoa? Manfaat pertama adalah supaya kita tahu apa yang harusnya kita taati. Supaya kita tahu apa yang harusnya Tuhan itu ingin kita lakukan, saudara. Coba kita baca sama-sama satu ayat lagi, Yohanes pasal 2, kita baca ayat 1 sampai 5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, seringkali kan kita berdoa, saudara, kita berharap Tuhan itu mendengar doa kita lalu langsung bertindak. Padahal belum tentu, jangan-jangan tanggapan Tuhan seperti kata-kata Yesus hari ini. Pada waktu dia ditanya sama ibunya, mau apa daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Jangan-jangan tanggapan Tuhan adalah belum waktunya. Kita disuruh untuk menunggu. Kalau kita berdoa dan sepertinya jawaban doa itu belum tiba, jangan-jangan Tuhan itu menyuruh kita untuk menantikan, menyuruh kita untuk menunggu, saudara. Itulah sebabnya di dalam doa sebetulnya yang perlu kita tunggu itu bukan hanya tindakan Tuhan. Seringkali kan kita berdoa, Bapak Ibu, kita menunggu Tuhan bekerja. Yes, kita perlu menunggu untuk Tuhan bekerja. Tapi ada satu hal yang perlu kita tunggu, yaitu jawaban Tuhan atas doa kita. Apa masalahnya orang Kristen? Saudara, seringkali masalah orang Kristen itu satu, saudara. Kita itu ingin mujizat tanpa ada unsur ketaatan. Kalau bisa Tuhan itu seperti jin. Kita gosok-gosok lampunya, lalu jinnya muncul, lalu apapun yang kita minta langsung dikabulkan. Saudara, padahal belum tentu itu jawaban Tuhan. Belum tentu itu tanggapan Tuhan, saudara. Itulah sebabnya seringkali kita kepengen mujizat tanpa ada unsur ketaatan. Kita doa itu hanya sekedar untuk memberitahu Tuhan apa yang kita inginkan. Kita berdoa, kita gunakan doa itu untuk meniadakan unsur ketaatan. Kalau bisa, kita doa tanpa taat. Kita berdoa, kita gunakan doa hanya sebagai pengganti dari ketaatan kita, saudara. Itulah sebabnya mengapa banyak orang itu doanya enggak berhasil. Kenapa ada banyak orang doanya tidak membuahkan hasil. Sederhana, saudara. Karena kita tidak mendengar apa yang Tuhan katakan. Tuhan itu sediakan mujizat bagi kita, Bapak Ibu. Buktinya setelah Tuhan berkata, saudara, kepada para pelayan untuk mengisi 6 tempayan itu penuh dengan air, lalu mencedoknya memberikannya ke pemimpin pesta, mujizat terjadi. Mujizat terjadi setelah ada ketaatan. Nah, kita maunya skip, kita berdoa, kita nggak mau dengar apa yang Tuhan perintahkan kepada kita, apa yang Tuhan katakan, lalu nggak terjadi. Lalu kita menggerutu, kita menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan, lalu kita berkata percuma berdoa. Saudara, manfaat pertama adalah kita jadi tahu apa yang harusnya kita taati. Manfaat kedua, saudara, kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap. Coba kita baca satu ayat, saudara.
2 Korintus 12 ayat 8 sampai 9. Ini adalah doanya Paulus. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, perhatikan, jawab Tuhan kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, ini sikapnya Paulus, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, rupa-rupanya Paulus ini punya sebuah duri di dalam dagingnya, yaitu kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pelayanannya. Saudara, Paulus itu mengalami banyak kesulitan, saudara. Ada para penentang, para pengkritik, para pemfitnah, bahkan tidak sedikit Paulus itu mengalami aniaya ketika dia dalam misinya. Lalu dia harus mengalami banyak perjalanan-perjalanan yang berat. Ya, dia terancam tenggelam karena kapal karam, terancam untuk dirampok. Dia pernah, saudara, dirampok. Dia kedinginan, dia tahu apa itu kelaparan. Saudara, perjalanan misi atau pelayanan Paulus itu nggak mudah. Ada banyak penganiaya. Rupa-rupanya itulah yang disebut sebagai utusan iblis untuk menggocoh dia. Ada penentang, penganiaya, ada orang-orang yang mempersulit kehidupannya, mempersulit pelayanannya. Lalu dia berdoa, saudara. Dia berdoa dan Alkitab katakan sampai 3 kali. Pertanyaannya, mengapa dia berdoa sampai 3 kali? Mengapa kok enggak 10 kali? Mengapa enggak 20 kali? Mengapa enggak 100 kali? Karena ternyata waktu dia berdoa kali ketiga, ternyata Tuhan memberikan tanggapan. Ternyata Tuhan itu menanggapinya itu tidak seperti yang dia harapkan. Yang dia harapkan adalah durinya dicabut, duri dalam daging itu. Tapi ternyata Tuhan memberikan jawaban yang berbeda. Tuhan memberitahu bahwa kasih karuniaku cukup. Aku memberikanmu kasih karunia untuk engkau bisa menanggung semuanya itu. Saudara. Nah, apa jadinya kalau Paulus itu tidak mendengar tanggapan Tuhan? Bisa jadi, saudara, dia terus-menerus berdoa, bahkan dia mungkin bisa salah sangka bahwa Tuhan itu diam atau Tuhan itu mengabaikan dia. Tapi apa yang terjadi waktu dia mendengar tanggapan Tuhan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Maka itu membuat dia itu bisa tahu bagaimana harus bersikap dengan benar. Saudara, sebagai akibatnya saudara, ketika dia mendengar tanggapan Tuhan, dia jadi tahu Bapak Ibu, bagaimana harus bersikap. Dikatakan, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aku senang dan rela di dalam siksaan, kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Itulah manfaat berdoa, saudara. Mengapa kita perlu membangun kehidupan doa itu bukan sekedar kita minta, memberitahu Tuhan apa yang menjadi keinginan kita. Tapi kita belajar untuk memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menanggapi doa kita. Kita belajar untuk mendengar Tuhan, saudara. Itu akan membuat doa-doa kita tidak menjadi monoton. Doa-doa kita itu jadi membuahkan hasil. Kita tahu apa yang harusnya kita taati, sehingga mujizat terjadi. Dan yang kedua, kita tahu bagaimana kita harus bersikap, saudara. Saudara, ada seorang pengkhotbah atau pendeta di abad ke-20 di Amerika, saudara, itu menggaungkan yang namanya Serenity Prayer. Apa itu Serenity Prayer? Doanya berbunyi seperti ini, saudara. Tuhan, berikanlah aku kerelaan hati untuk menerima apa yang tidak dapat aku ubah dalam hidup ini. Lalu yang kedua, Tuhan berikan aku keberanian untuk bisa mengubah apa yang bisa aku ubah di dalam kehidupan ini. Dan yang ketiga adalah Tuhan berikan aku hikmat supaya aku bisa membedakan keduanya.
Saudara, kenapa banyak orang kecewa? Saudara, karena mereka itu berusaha mengubah apa yang sebetulnya tidak dapat mereka ubah. Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan ini, saudara, Tuhan itu izinkan terjadi. Dan itu gak bisa kita ubah. Seperti hari ini, saudara, duri dalam daging, ternyata Tuhan izinkan terjadi untuk membentuk karakter dari Paulus. Tuhan sengaja gak cabut duri itu supaya membentuk Paulus. Alih-alih mencabutnya, Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan untuk menanggungnya. Nah, kalau kita nggak ngerti, saudara, mana yang harusnya kita ubah dan mana yang seharusnya tidak bisa diubah, saudara, akhirnya kita itu menjadi seperti memaksakan Tuhan untuk ngikutin seperti yang kita mau. Padahal Tuhan punya rencana yang berbeda. Itulah sebabnya penting untuk kita bisa mendengar Tuhan untuk berbicara. Penting untuk kita ini bisa mendengar respon Tuhan ketika kita berdoa, bukan sekadar meminta. Karena kita jadi tahu apa yang harusnya kita taati, dan kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap. Penting untuk mendengar suara Tuhan. Pertanyaan terakhir, saya tutup dengan ini. Kalau memang, saudara, kalau memang mendengar suara Tuhan itu penting, bagaimana sih caranya kita menjadi peka terhadap suara Tuhan? Ternyata menjadi peka terhadap suara Tuhan itu tidak ditentukan dari durasinya atau berapa lama kita berdoa. Tapi kepekaan kita itu ditentukan dari ketaatan kita. Tidak peduli Anda 3 jam berdoa atau 5 jam berdoa dalam sehari, tapi kalau Anda tidak pernah taat, maka biasanya Tuhan akan diam dan nggak akan bicara. Saudara, contoh apa yang membedakan kehidupan doanya Daud dengan Saul, saudara? Coba saya bukakan satu ayat, ini 2 ayat sebagai penutup. 1 Samuel 23 ayat 2. Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah. Katakanlah kepada orang Filistin itu, kalahkan orang Filistin itu dan selamatkan Kehila. Tuhan menjawab, tapi apa bedanya dengan Saul? Dikatakan 1 Samuel 14 ayat 37, Saul bertanya kepada Allah, bolehkah aku mengejar orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tangan orang Israel? Tetapi pada hari itu ia tidak menjawab Saul. Apa alasan Tuhan tidak meresponi doanya Saul, tidak menjawab Saul? Kalau Anda tahu ceritanya, ternyata Saul itu sudah ditolak Tuhan karena Saul itu nggak taat. Makanya melalui Samuel itu berkata, saudara, mendengar itu lebih penting daripada korban. Taat itu lebih penting daripada korban. Kita menyangka kita berkorban, kita berdoa 3 jam berdoa, 5 jam berdoa membuat kita peka. Ternyata yang membuat kita peka adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita ini disuruh Tuhan, ada dorongan-dorongan kecil, ayo berdoa, ayo melayani, lakukan ini, lakukan itu, kita gak pernah taat. Itulah penyebab mungkin Tuhan tidak lagi berbicara kepada kita. Kita hanya bertanya kepada Tuhan, cuman ingin memuaskan keingintahuan kita. Tapi kita gak pernah mau taat. Jadi, saudara, 1 gram ketaatan itu ternyata lebih dihargai daripada 1 ton korban. Bapak Ibu, belajar untuk kita mendengar suara Tuhan dan taat. Supaya kita punya kehidupan doa itu hidup dan kita punya doa itu membuahkan hasil. Mari kita tundukkan kepala, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Makasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku bersandar
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Katakan Engkau berdaulat Tuhan. Berdaulat atas Hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Amen. Tuhan. Yes Lord. Engkaulah Raja. Kau berdaulat Tuhan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Amen. Yes, Lord. Kami mengakui Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Raja. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita semua letakkan tangan di dada. Bapa, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu. Hamba berdoa untuk setiap pergumulan mereka, besar ataupun kecil. Dan secara khusus kalau mereka ada pergumulan besar, entahkah itu dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, entahkah itu di dalam pelayanan, entahkah itu pergumulan sakit penyakit mungkin, keuangan, atau apapun itu. Atau mungkin itu sebuah pergumulan untuk mereka mencari kehendak Tuhan. Untuk mereka bisa mengambil sebuah keputusan yang besar. Bapa, hamba berdoa, di tengah mereka berdoa, Tuhan, hamba minta, berikan mereka hati untuk mereka bisa mendengar suara-Mu. Berikan mereka sebuah kesiapan hati, kepekaan ya Tuhan, untuk mereka bisa mendengar tanggapan Tuhan. Apakah Tuhan itu merestui? Atau apakah Tuhan menyuruh mereka untuk menunggu? Jangan-jangan ya Tuhan, Engkau sedang mengerjakan sesuatu terlebih dahulu, mempersiapkan mereka, mengerjakan karakter. Atau Tuhan ingin untuk mereka membereskan hal-hal tertentu yang mungkin perlu untuk mereka bereskan. Mungkinkah itu sebuah dosa? Mungkinkah itu sebuah hal-hal yang gak berkenan yang harus mereka buang dulu? Itu sebabnya Tuhan mungkin Tuhan ingin menyuruh mereka menunggu. Tuhan, Kau berbicara, berikan mereka tanda, berikan mereka sebuah kejelasan. Atau apakah mereka harus berserah? Apakah mereka harus fight dulu? Tuhan, Kau berbicara kepada mereka. Wahyukan, ya Tuhan, perintah-perintah apa atau hal-hal apa yang perlu untuk mereka kerjakan dan taati. Dan juga wahyukan di tengah-tengah mereka berdoa dalam nama Yesus. Hal-hal apa ya Tuhan, bagaimana mereka itu harus bersikap di dalam nama Yesus. Tapi lebih dari itu ya Tuhan, hari ini aku beriman dalam nama Yesus. Semua orang yang sakit hari ini jadilah sembuh dalam nama Yesus. Orang-orang yang hari ini berharap untuk mujizat-mujizat tertentu, memiliki anak, Bapa, dalam nama Yesus, jadilah sesuai iman mereka. Dalam nama Yesus, terimalah mujizat-Mu, terimalah anugerah Tuhan dalam nama Yesus. Dan kalaupun ya Tuhan, kalau mereka hari ini belum mendapatkan itu, hamba berdoa biar kasih karunia turun atas mereka.
Di tengah kelemahanlah seperti firman-Mu, kuasa-Mu sempurna. Kau memberikan mereka kemampuan untuk mereka menanggungnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, 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 amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa pagi sudah selesai. Saya berdoa supaya Anda semua mengikuti atau menanti-nantikan doa pagi selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami ucapkan syukur sekali lagi untuk doa pagi kali ini. Kami percaya hari ini ya Tuhan, kami menerima anugerah dan kasih karunia yang baru. Kami menerima berkat-berkat daripada Allah Bapa. Kami percaya Allah Bapa selalu bertanggung jawab atas kami, memberikan kami damai sejahtera, mencukupkan semua kebutuhan kami. Ya Tuhan, Kau memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, karir kami, rumah tangga kami, bahkan anak-anak kami. Kau memberkati keluar dan masuk kami, ya Tuhan, sehingga apapun yang kami kerjakan, itu semua dalam restu dan blessing-nya Allah, sehingga semuanya membuahkan hasil. Kami juga menerima anugerah berlimpah-limpah daripada Yesus Kristus Putra Allah, sehingga kemanapun kami melangkah, kebajikan, kemurahan mengikuti kami. Dan kami juga menerima berkat tuntunan daripada Allah Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kami tuntunan kemana kami harus menganan, kemana kami harus mengiri, apakah kami harus lurus atau apa ya Tuhan yang menjadi kehendak-Mu. Roh Kudus yang akan singkapkan itu pada kami, sehingga kami menggenapkan semua rencana Tuhan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Jangan lewatkan saudara, Sabtu atau minggu depan, saudara doa pagi yang seperti luar biasanya. Tuhan memberkati Anda semua.